tugas kepala negara emang banyak banget. Bisa sehari bolak-balik ke luar negeri. Apalagi seorang presiden. Untuk melakukan perjalanan dan kunjungan dengan jarak yang jauh ini, tentu standarnya harus menggunakan pesawat terbang dibandingkan dengan naik mobil ataupun kapal. Tentu pesawatlah yang lebih efektif dari segi hemat waktu dan keamanan. Di berbagai negara, banyak pesawat diperuntukkan untuk kepala negara dengan jenis serta kemewahan yang terbaik di kelasnya. Walaupun begitu, masih banyak nih di dunia yang kepala negaranya tidak memiliki pesawat khusus kepresidenan. Mari kita simak 5 kepala negara di Asia Tenggara yang tak punya pesawat kepresidenan. Timor Leste. Negara tetangga Indonesia yang terletak bersebelahan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Negara bumi Lorosa ini, baik presiden maupun pemerintahannya belum memiliki pesawat pribadi. Lalu bagaimana jika perangkat pemerintahan ingin melakukan perjalanan kenegaraan dengan perjalanan yang jauh, yang mana tidak bisa dilakukan dengan kendaraan berbasis darat? Untuk itu mereka menggunakan pesawat komersial untuk kunjungan kenegaraan. Baik maskapai penerbangan nasional seperti Air Timor ataupun maskapai penerbangan. Jika kita lihat juga ternyata Timor Leste dikelompokkan sebagai ekonomi berpendapatan rendah oleh Bank Dunia. Timor Leste ini menempati peringkat ke-133 dalam Indeks Pembangunan Manusia, peringkat rendah dalam indeks tersebut. 20% penduduknya adalah pengangguran, dan 52,9% penduduknya hidup kurang dari 1,25 US dollar per hari. Sekitar separuh penduduk Timor Leste buta huruf. Di angka 27%, tingkat urbanisasi Timor Leste merupakan salah satu yang terendah di dunia. Mungkin karena ini pemerintah di sana masih enggan memiliki pesawat kepresidenan. Ya nggak sih? Myanmar. Selanjutnya tak jauh berbeda dengan negara Timor Leste. Seluruh perangkat pemerintahan, termasuk presiden, belum memiliki pesawat pribadi yang dioperasikan khusus untuk kunjungan kenegaraan. Untuk melakukan perjalanan negara dengan pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988 ini, akan menggunakan pesawat-pesawat komersial untuk bepergian, terutama pesawat berbasis di Myanmar. Seperti Myanmar National Airlines atau pesawat manapun tentu dengan protokol yang super ketat. Sebagaimana yang diberitakan, Angkatan Udara Myanmar dilaporkan membeli sejumlah jet tempur FTC-2000G dari China. Jet tempur FTC-2000G merupakan jet tempur ringan multifungsi yang didesain dan diproduksi oleh Guizhou Aviation Industry Corporation di bawah pengawasan perusahaan penerbangan dan industri pertahanan plat merah Cina. Jet tempur 2 kursi ini memiliki kemampuan pelatihan dengan kemampuan menyerang dan bertarung dalam medan perang. Ini dapat digunakan untuk melakukan pelatihan penerbangan pilot, pengawasan udara, misi patroli, pengintaian, peperangan elektronik, dukungan udara jarak dekat, dan misi pengawalan udara. Fakta lainnya nih, ternyata Myanmar adalah negara dengan penghasilan terendah di sekitar kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik. Mungkin itu sebabnya pemerintah Myanmar masih enggan membeli pesawat kenegaraan. Vietnam. Presiden serta Menteri Vietnam masih menyewa pesawat dari maskapai nasional mereka sebagai alat transportasi kepala negaranya. Untuk bepergian dengan jarak yang jauh, pemerintah Vietnam akan menyewa pesawat Airbus dengan Boeing VN1 atau HVN1 yang berarti pesawat itu ditumpangi orang nomor 1 di negara Vietnam. Meskipun bukan pesawat khusus kepresidenan, namun pesawat milik Vietnam. Saat ini telah mendapatkan pengakuan sebagai maskapai penerbangan bintang 4 dari Skytrax. Bukan berarti Vietnam tidak memiliki pesawat kepresidenan, maka para menteri serta presiden tidak akan dilindungi di atas udara. Seperti saat ini, ternyata Kementerian Pertahanan Vietnam berencana untuk membeli sekitar 12 hingga 24 unit Su-57, tergantung pada anggarannya. Pengiriman dapat dilakukan antara tahun 2030 hingga 2035. Su-57 akan sepenuhnya cocok untuk Angkatan Udara Vietnam karena sistem radar yang kuat, sistem pengendalian tembakan yang sangat baik dan lebih terjangkau daripada jet tempur dari kelas yang sama seperti J-20 China.
Nah, jika diamati, Vietnam termasuk negara yang ekonominya maju, yang mana konsumsi masyarakat Vietnam turut memberikan sumbangsi terhadap pertumbuhan ekonomi negaranya yang tumbuh lebih dari 10%. Pada kuartal 2 2022 atau periode April sampai Juni 2022, ekonomi Vietnam tumbuh 7,83%. Torehan itu melambat 0,11% dibandingkan capaian pertumbuhan di periode yang sama di tahun sebelumnya. Laos. Sebelum tahun 2014, pemerintahan negara Laos sebenarnya memiliki sebuah pesawat yang digunakan khusus untuk kunjungan kenegaraan. Pesawat itu adalah Antonov AN-74TK-300, buatan pabrikan Antonov Rusia. Pesawat ini dioperasikan oleh Angkatan Udara negara Laos itu sendiri. Namun pada tanggal 17 Mei 2014, pesawat ini mengalami kecelakaan, di mana pesawat yang saat itu membawa Menteri Pertahanan Laos Duang Chai Phichit dan pejabat senior lain jatuh di utara negara Laos hampir 500 km dari ibu kota Laos, Vientiane. Selain menewaskan Menteri Pertahanan Laos dan pejabat senior lainnya, kecelakaan tersebut menghancurkan pesawat berbobot 19 ton itu. Sejak saat itu, pemerintah Laos tidak lagi memiliki pesawat pribadi untuk kepentingan kenegaraan, melainkan menggunakan pesawat Airbus A320, kepunyaan maskapai penerbangan Laos Airlines. Serta terkadang menggunakan pesawat penumpang buatan China Shan MA600, milik kepunyaan Angkatan Udara Laos untuk penerbangan skuadron khusus dan penerbangan pribadi. Singapura. Tidak disangka negara terkaya di Asia Tenggara ini, kepala negara, perdana menteri, dan pejabat tinggi lainnya yang akan bepergian untuk kunjungan kenegaraan selalu menggunakan pesawat komersial yang dioperasikan oleh maskapai kebanggaan negara tersebut, yaitu Singapore Airlines. Jadi bisa dikatakan, pemerintah Singapura yang walaupun merupakan salah satu negara terkaya di dunia, dari sisi per kapita belum memiliki pesawat khusus untuk melakukan perjalanan kenegaraan. Namun pada event Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC pada 2015 di Filipina, terlihat Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, datang menggunakan sebuah pesawat kecil tanpa modifikasi khusus yang terlihat dan tidak terlalu mewah. Pesawat itu adalah sebuah jet bisnis Gulfstream G550. Diduga pesawat ini kepunyaan Angkatan Udara negara Singapura. Memang jika diperlukan, pemerintah negara tersebut bisa mengandalkan angkatan udaranya untuk menyediakan pesawat seperti Airbus A330 MRTT atau Fokker 50 untuk perjalanan kenegaraan. By the way, kepala negara siapa nih guys yang jadi favorit kalian? Komen di bawah yuk. Thank you update lovers!